Pemirsa, dakwaan 9 tahun yang diajukan oleh auditor militer menuai amarah dan kekecewaan mendalam dari pihak keluarga almarhum Prada Luki Saputra Namo. Keluarga menilai orang-orang yang terlibat dalam kematian Prada Luki tidak pantas lagi menyandang status sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Kasus kematian Prada Luki Saputra Namo memasuki babak baru setelah auditor militer mendakwa 9 tahun penjara kepada para terdakwa. Dakwaan yang dianggap ringan itu menuai amarah dan kekecewaan mendalam dari pihak keluarga. Tidak berhenti di situ. Setelah sidang dakwaan, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Suasana haru bercampur amarah mewarnai sidang lanjutan ini, yang digelar di Kupang pada Senin 3 November 2025. Keluarga almarhum Prada Luki meluapkan kemarahan dan kecewaan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh Pratu Petrus Canisius W.A. dan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Ibu almarhum Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpei, menilai keterangan saksi tersebut tidak sesuai fakta dan justru berupaya menutup kebenaran. Keluarga menuding saksi dan terdakwa sebagai pelaku yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kemarahan serupa disampaikan Christian Namo, ayah Prada Luki. Ia menuding seluruh kesaksian yang muncul dalam persidangan telah diatur untuk meringankan terdakwa. Christian menduga kematian anaknya merupakan peristiwa yang telah direncanakan. Mulai dari awal itu, keterangan saksi, kalau menurut kami, keluarga korban Prada Luki, itu sangat berbelit dan seakan-akan mereka mau membantah atau meringankan. Karena itu saya sebagai ayah Prada Luki, seorang tentara juga, saya menilai semua yang mereka lakukan seakan-akan mereka mau tidak, maksudnya seperti mereka sudah melakukan dan mereka membuat seolah-olah mereka tidak melakukan. Itu keterangan yang tidak masuk akal. Proses hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai ada lagi dakwaan ringan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat untuk melindungi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Yang kita lihat dari deskripsi bagaimana Prada Luki ini disiksa, bagaimana dia dipaksa mengaku, dan bagaimana peran bagaimana peran beberapa anggota lain itu yang seolah-olah itu terkesan ikut membiarkan itu terjadi. Jadi kita melihat yang harus kita perhatikan di sini juga adalah harus ada pertanggungjawaban institusi dari kejadian ini. Oleh karena itu kami meminta agar kasus ini, akses terhadap pengadilan itu dibuka seluas-luasnya ke publik agar kita bisa memantau dengan dengan jelas jalannya persidangan ini dan jangan ada lagi upaya menutup-nutupi kebenaran ataupun akses informasi terhadap keluarga kita. Sidang kasus kematian Prada Luki akan kembali digelar pada 8 November mendatang dengan agenda pemeriksaan 8 saksi tambahan dan 17 terdakwa. Keluarga berharap persidangan berikutnya bisa mengungkap kebenaran secara utuh dan memberikan keadilan bagi mendiang Prada Luki. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, ibu angkat Prada Luki bersaksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesaksiannya, Maria Anselina Mande menyatakan Prada Luki datang ke rumahnya dan menceritakan telah dipukul oleh para seniornya. Prada Luki sempat meminta agar tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun karena takut diketahui oleh para seniornya. Mama, dia tadi pukul. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya kalau menjawab senior. Senior, dikasih tahu kan? Minta teh. Apa yang ibu saksi lihat dengan almarhum yang ibu saksi lihat ada apa? Kemudian buka baju, iya. Dia kasih lihat, iya. Dia bilang tadi beritanya ada pukul senior, iya. Pukul senior. Yang ibu lihat
ada luka-luka.